يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, yaitu tentang Allah, maka fa inni qarib, sesungguhnya aku maha dekat. Allah Ta'ala maha dekat. Dan kata para ulama salaf, Allah itu qaribun bi'ilmih. Allah itu maha dekat dengan ilmunya, yaitu Allah mengetahui segala sesuatu karena dekatnya ia terhadap makhluk-makhluknya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab doanya pendoa jika dia berdoa kepadaku, minta sama Allah langsung. Ayat ini berada di sela-sela konteks penjabaran hukum puasa yang identik dengan bulan Ramadan dan juga dengan berpuasa. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa itu doanya akan Allah Ta'ala jawab, tidak ditolak. Itu dalil pertama. Dalil kedua, kata Nabi SAW, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, kata Nabi SAW, al-imamul adil, yaitu imam yang adil. Imam yang adil. Imam ini baik skala kenegaraan atau daerah sampai skala terkecil, yaitu kepala keluarga. Dan mungkin kebanyakan dari jemaah di sini yang laki-laki terutama adalah kepala keluarga. Maka yang adil dalam menafkahi anak-anaknya, atau mungkin istri-istrinya jika punya lebih dari 1, anak-anaknya, dia adil dalam menafkahi dan membimbing mereka semua, maka dia adalah seorang imam yang adil. Karena pemimpin keluarga itu imam. Dalil lain yang menunjukkan bahwasanya pemimpin keluarga itu adalah imam, yaitu doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam untuk orang-orang bertakwa, yaitu anak dan istri yang bertakwa. Jadikan kami imamnya ya Allah. Maka imam yang adil itu tidak ditolak doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bapak-bapak yang nafkahin anak dan adil, Bapak jangan, Bapak dibangunin, jangan di depan saya tidurnya, agak sanaan, gak enak, saya jadi ketularan soalnya. Pak, dibangunin tolong Pak. Yang dekat sini dibangunin tuh. Iya, karena bisa berpengaruh ke saya juga, karena saya juga merasakan kok, ya seperti yang Anda rasakan. Kita sama-sama. Nah, imam adil, imam yang adil, ya, imam yang adil. Imam kepala keluarga, iya termasuk. Maka bapak-bapak yang betul-betul adil dalam menafkahi anak-anaknya dan istrinya, maka ini tidak ditolak doanya oleh Allah Azza wa Jalla, dijawab langsung. Maka doa bapak-bapak kuat sebenarnya kalau adil, ya. Kemudian yang kedua, wasaimu hatta yuftir, dan orang yang berpuasa sampai dia iftar, sampai dia buka puasa. Maka selama dia lagi puasa nih, seperti sekarang ini, alhamdulillah, maka doanya tidak ditolak oleh Allah. Berdoalah jemaah sekalian, berdoalah.
Dan ini di majlis ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya. Baik, kemudian yang ketiga, wa da'watul mazlumi, dan kata Nabi SAW, dan doanya orang yang dizalimi. Doanya orang yang dizalimi, yahmiluha al-ghamamu. Doanya orang yang dizalimi itu dibawa atau di atas awan-awan, yaitu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuftahu lahu atau tuftahu lahu abwabus samawat. Dibukakan untuk doa orang terzalimi pintu-pintu langit. Jadi orang yang sedang terzalimi, baik oleh tetangga, oleh pasangan, oleh siapapun, bahkan oleh penguasa, misalnya dizalimi penguasa atau pemerintah atau pemilik otoritas dizalimi, maka doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kondisi kita jemaah sekalian terangkai pada diri kita sekarang 3 sifat atau 3 kondisi ini, maka semakin mantap doanya. Yaitu kita seorang kepala keluarga yang adil, 1, kita juga sedang berpuasa dan kita sedang dalam keadaan dizalimi sama orang, maka itu lebih cakep lagi, itu lebih dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai nasihat dan pengingat ya, hari-hari ini ketika kita lagi puasa ini, doa-doa kita tidak ditolak. Maka yang punya harapan sesuatu, keinginan atau banyak keinginan, baik duniawi maupun akhirat, keinginan duniawi yang tidak bermadarat dan tidak buruk atau tidak haram, maka berdoalah di masa-masa seperti ini. Ya, kalau kita sebagai imam adil lagi puasa dizalimi di majlis ilmu pula, maka insyaallah Allah Ta'ala akan menjawab. Dan jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mesti segera, enggak langsung tiba-tiba turun aja gitu harta yang kita inginkan, enggak. Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azizun Hakim, Hakimun Khabir. Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui mana-mana yang bermaslahat buat hambanya. Maka mari kita menuju materi pembahasan untuk hari ini jemaah sekalian. Kita akan membicarakan tentang Allah Azza wa Jalla, sifat-sifatnya dan kaidah-kaidah berkaitan dengannya. Dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala la syarikalah, tiada sekutu baginya, wala syai'a mithluhu wala syai'a yu'jizuh. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah dan tiada sesuatu pun yang bisa membuat, ya, tidak ada satu pun yang membuat Allah tidak bisa. Enggak ada. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah dan tiada satu pun yang membuat Allah tidak bisa. Enggak ada. Allah qadir, ala kulli syai'in qadir. Kita mulai dari kalimat wala syai'a mithluh. Tiada sesuatu yang semisal Allah, tiada yang seperti Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah beliau terhadap Al-Aqidah At-Tahawiyah, ittafaqa ahlu sunnati ala anna Allah laisa kamitslihi syai'un. Ahlu sunnah sepakat bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, la fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alih. Tidak di zatnya, tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah, tidak ada sifat yang serupa dengan sifat Allah, tidak ada perbuatan yang serupa dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang menyerupakan Allah dengan makhluk tertentu. Digambarkan bahwasanya Allah seperti ini, maka ini kafir orang ini, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Misalnya Allah Ta'ala memiliki wajah, kemudian ada yang mengatakan wajah Allah itu ya kayak wajah manusia, maka ini orang bisa menjadi kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Perbuatan Allah Azza wa Jalla dan juga tidak ada yang bisa menyerupai perbuatan Allah Azza wa Jalla. Di antara kemunkaran yang belakangan ini terwujudkan di Indonesia, yang sebenarnya itu semua
aslinya tujuannya bisnis. Bisnis ya. Yaitu pawang hujan, menurunkan atau menghentikan hujan. Pawang hujan. Ya. Pawang hujan ini kaitannya dengan akidah jemaah sekalian. Kaitannya dengan akidah yang mengatakan bahwasanya menjadi pawang hujan tidak ada kaitannya dengan akidah, maka dia lebih jahil daripada binatang peliharaannya sendiri. Artinya dia nggak ngerti apa tentang agamanya sendiri. Karena dalam Al-Quran kerap kali Allah sebutkan wa anzalna minas sama'i ma'a. Huwallazi anzalna minas sama'i ma'a. Kami telah menurunkan air dari langit. Siapa yang menurunkan? Allah. Ini kan akidah. Ini akidah. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa segala sesuatu terciptakan dari air. Dan dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwasanya hujan turun itu bukan begitu saja terjadi tanpa adanya takdir dari Allah Azza wa Jalla. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, hujan termasuk. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kalimat yang dilarang dalam Islam mengatakan mutirna binawi kadza wa kadza. Kami telah diberikan air hujan dengan sebab bintang ini dan bintang ini. Ini syirik. Karena bintang-bintang ini tidak punya daya, tidak punya kontribusi terhadap hujan. Taib. Sekarang bagaimana kalau misalnya Islam saja mengingkari penisbatan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu, itu nggak boleh, bisa syirik. Maka apalagi dengan menisbatkan kepada yang lebih rendah, yaitu perbuatan manusia misalnya. Mangkok diketok-ketok, terus mantra apa, ya dan seterusnya. Coba yang melakukan itu kemarin orang muslim atau kafir jemaah? Saya mau infonya. Orang muslim atau kafir yang melakukan itu? Kemarin, agama aslinya. Yang tahu siapa? Bisa infokan. Bukan muslim? Kejawen, tapi KTP-nya? Wallahu alam. Pastinya ritual itu bukan ritual Islami, pastinya itu yakin kita semua sepakat. Enggak, orangnya ini, hakikat orangnya ini. Dan disinyalir sama sebagian orang bahwasanya dia memang bukan muslim. Bukan muslim. Namun apakah kalau itu bukan muslim kemudian kita dilarang untuk mengingkarinya? Paham enggak maksud saya di sini? Kejadian tersebut atau perbuatan kufur dan syirik tersebut dilakukan itu di depan mata manusia enggak? Di juta manusia mungkin. Tersaksikan. Dan semua itu disetting. Ujung-ujungnya bisnis sebenarnya, ujungnya bisnis. Inilah negara yang sebenarnya sebagian dari orang berprinsip biarin konyol, yang penting benefitnya ada. Biarkan ditertawakan, yang penting terkenal. Atau kaidahnya dalam bahasa Arab, khalif tu'raf. Khalif tu'raf. Khalif tu'raf. Nyelenehlah, kamu akan dikenal. Iya. Antum kalau mau jadi orang benar, susah terkenalnya, beneran. Iya. Mau jadi orang benar, lama terkenalnya lama. Tapi mau cepat terkenal, jadilah orang gila. Cepat. Buktinya diantaranya seperti itu. Tiba-tiba populer gitu saja. Indonesia akhirnya diperbincangkan. Kontes motor yang dulunya mungkin yang hobi motor saja yang membicarakannya, sekarang semua orang membicarakannya. Ini sebenarnya semua adalah marketing. Tapi ini kaitan dengan akidah. Ini pendangkalan akidah. Yaitu mewujudkan adanya orang yang dianggap seolah-olah apa? Bisa mengatur hujan. Ini pendangkalan akidah. Mereka akan berkata, ini kan gak ada kaitannya, dan udahlah gak usah kita terlalu radikal banget sih. Ya ujungnya gitu.
Enggak, ini bukan radikal. Ini adalah menjaga agama Allah Azza wa Jalla. Nanti akan dialasankan apa? Budaya, tradisi. Enggak. Kita Islam, agama kita. Wallahi kita tidak akan ditanya di kubur nanti. Di kubur nanti kita akan ditanya 3 pertanyaan. Apa agamamu? Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ada enggak pertanyaan keempat? Apa budayamu? Enggak ditanya. Tapi di akhirat, apakah Anda akan ditanya? Sudahkah engkau melestarikan budaya daerahmu? Enggak ditanya. Enggak ditanya. Baik. Jadi hal seperti itu kaitannya dengan akidah. Karena hanya Allah yang menurunkan hujan dari langit dan menghentikannya, Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang menganggap adanya orang yang bisa melakukan hal tersebut begitu saja, maka dia mengingkari kalimat laisa kamitslihi syai', karena dia seperti apa? Mengatakan atau menganggap adanya makhluk yang serupa dengan Allah dari segi perbuatannya. Padahal ini hanya Allah yang bisa melakukannya. Contoh lain jemaah sekalian, surah gambar, membuat gambar makhluk hidup, melukis gambar makhluk hidup, atau membuatnya walaupun berupa kartun yang betul-betul ada matanya, ada hidungnya normal kayak makhluk hidup yang masyhur seperti manusia dan binatang atau malaikat atau mungkin jin. Menggambar makhluk hidup yang kata Nabi SAW, musawwirin seperti ini, para penggambar makhluk hidup akan diazab di hari akhir. Beneran Pak, ini kata Nabi SAW, bukan sebatas ijtihad saya atau pendapat saya, bukan. Diazab di hari akhir, baik yang menggambar dalam konteks melukis di kanvas, atau cuma coret-coret doang dengan pensil tapi gambarnya lengkap dengan wajah yang lengkap, atau dalam konteks dia bahkan misal saja di antara jemaah ada yang suka bermain PlayStation, ya, atau ya semisal itulah, terus bikin tim sendiri atau bikin pemain sendiri, kan bisa tuh, bikin pemain sendiri, create a player gitu kan, membuat seorang pemain. Nanti kan ada banyak sekali option, dari alisnya, dagunya, ya kan, kumisnya. Bener Pak, saya pernah lihat, ya kan, ya siapa yang gak usah tunjuk tangan nanti ketahuan, ya, yang tahu tentang PlayStation tuh, membikin pemain dan mungkin dinamakan dengan nama dirinya, terserah mau namanya siapalah. Yang terpenting di sini masalahnya adalah dia mengkreasikan gambar wajahnya, kan mesti gitu, matanya seberapa, cekungnya seberapa, pipinya seberapa, itu kan ada settingannya. Ya pakai ini, saya nggak tahu kalau sekarang pakai apa, dulu pakai stick ya, kan sekarang bisa lewat handphone bisa. Ketahuilah ini sama dengan melukis atau menggambar, membentuk gambar makhluk hidup. Apa balasan di akhirat? Dapat azab, dosa besar. Kemudian azab itu betul-betul akan terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sampai Allah, sambil terus-menerus Allah katakan ahyu ma khalaqtum. Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan di dunia ini. Coba hidupin. Dan enggak bakal bisa dia ngidupin, akhiratnya terus dihukum oleh Allah. Enggak bisa ngidupin, dihukum lagi oleh Allah. Enggak bisa hidupin, dihukum lagi oleh Allah. Bagaimana kalau dia adalah seorang seniman yang suka menggambar makhluk hidup? Gimana? Ya. Mungkin kalau kita cuma sebatas menonton, ini enggak sampai hukumnya seperti ini, Pak. Tapi yang membuat, ya, ini yang membuat, ya. Seperti batik misalnya, ada gambar yang jelas, itu gambar burung dengan lengkap kepalanya, matanya, hidungnya, paruhnya, ya. Ini termasuk
Menggambar jelas seperti ini termasuk. Baik batik printing, apalagi batik canting atau batik tulis. Lebih-lebih batik tulis. Menggambar langsung. Sama hukumnya. Kadang-kadang macan. Gambar macan di batik. Kadang-kadang gambar naga. Sama semua itu hukumnya. Nggak boleh. Memakainya boleh nggak boleh. Tapi tentu memakainya dengan membuatnya hukumnya berbeda. Hukumnya sama-sama haram. Tapi akibatnya berbeda. Yang membuatnya, mengkreasikannya, maka dia seperti apa? Menyerupai perbuatan Allah, yaitu menciptakan. Ini dilarang. Hanya Allah yang bisa menciptakan wajah-wajah makhluk hidup. Maka jangan melakukan hal yang Allah lakukan. Nah ini penting jemaah sekalian. Hukum-hukum akhirnya ternyata hukum-hukum yang selama ini kita anggap seolah-olah tidak ada, ternyata itu ada dan kaitannya juga ke akidah ternyata. Iya Pak. Kaitannya bisa ke akidah. Siapa yang menyana ada dai yang mempermasalahkan gambar makhluk hidup di batik? Mungkin belum pernah terfikirkan bagi sebagian jemaah. Mungkin hari Jumat kalau nggak salah, saya lupa ya, hari Jumat di sini batikan kalau nggak salah, bukan ya? Enggak ya? Atau di kantor lain? Ya, biasanya batikan banyak. Sebagian batik apa? Makhluk hidup. Kecuali kupu-kupu. Kalau kupu-kupu karena tidak tampak matanya, nggak tampak, maka nggak masalah. Yang terpenting itu apa Pak? Ini representatif dari jiwa ini, wajah lengkap. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau membuat kartun atau gambar tapi tanpa wajah, maka itu tidak masalah. Entah wajahnya blur atau polos atau memang pokoknya enggak pakai kepala gitu, maka itu enggak masalah. Masuk ke dalam ini apa yang buat dagangan? Manekin yang buat dagangan itu jemaah. Manekin ya. Maka enggak boleh manekin yang betul-betul menampakkan jelas mata, hidung, mulut, enggak boleh. Tapi kalau polos boleh. Ini semua kaitannya apa? Bahwasanya laisa kamitsli syai'. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia seperti menandingi perbuatan Allah menciptakan makhluk hidup. Itu dalam Islam seperti itu jemaah sekalian. Maka hati-hati. Ya, ternyata ada banyak hukum-hukum yang mungkin sebagiannya ya, kita tidak mengetahuinya. Maka kemudian kembali ke yang tadi, la wala syai'a mithluh. Tiada sesuatu yang semisalnya dari sifat-sifatnya, perbuatannya, zatnya. Bagaimana dengan kasus ini jemaah? Ada beberapa orang yang Allah Ta'ala ujilah. Terkena fitnah mungkin santet, sihir. Atau ada jin yang cinta pada dia, tapi dia menolaknya. Akhirnya jin itu gak terima, marah. Ini terjadi ya kawan. Ada jin perempuan suka sama pria bangsa manusia dan menyatakannya di mimpi. Tapi pria tersebut, jin itu mengajaknya menikah. Ajib, ya. Dari terjadi, walaupun jarang sekali. Sebagaimana manusia jarang, perempuan ngajak laki-laki nikah itu jarang. Tapi ini sampai jin perempuan ngajak laki-laki, ayo nikah yuk sama saya, mau nggak sama saya, jadi istri saya, jadi suami saya. Suami itu menolak, akhirnya kemudian jin itu marah. Ini kejadian terjadi. Nah kemudian setan-setan yang seperti ini kadang mengancam melalui bisikan kepada korban. Kamu akan mati. Ya. Gimana kira-kira jemaah? Kalau antum diteror oleh jin dan kemudian jin itu bilang kamu akan mati, antum bilang apa? Sodakta. Apa arti sodakta? Antum benar, bilang aja gitu. Kan benar kan ngomongnya benar, kamu akan mati. Benar, iya.
Tapi kalau misalnya dia bilang, kamu sebentar lagi akan mati. Nah, gimana? Antum bilang apa? Kadzabta, bohong. Gitu. Kadang-kadang sebagian manusia yang kena santet sihir, terus ada jin ngomong ke dia kayak gitu, percaya, akhirnya ketakutan. Waduh, saya diancam sama setan ini, bakal mati bentar lagi. Ini akidahnya nih lemah ini. Di mana titik kelemahannya? Titik kelemahannya adalah dia seolah-olah percaya bahwasanya jin ini punya kemampuan dan otoritas dalam urusan kematian. Nggak bisa. Ya? Nggak bisa. Baik. Gimana kalau konteksnya begini? Yang populer atau mungkin tersohor pernah dengar, kalau melihara khadam matinya susah. Dan itu cerita-cerita itu kerap terjadi memang. Melihara khadam, baik pesugihan, baik pengasihan dan lain, matinya susah. Apa arti matinya susah? Imma sakaratul mautnya itu lama, atau sakit-sakitnya itu betul-betul berbulan-bulan dan harusnya udah mati, nggak mati-mati. Maka kita katakan istilah matinya susah ini ada dua tafsiran. Kalau arti matinya susah adalah maksudnya adalah sakaratul mautnya itu sangat sakit. Oke, itu terjadi pada beberapa orang yang memelihara khodam. Iya. Tapi kalau maksudnya matinya susah, artinya adalah jin tersebut. Artinya kalau maksudnya jin tersebut bisa menunda-nunda kematian orang, maka tidak. Pahami baik-baik jemaah. Ini syubhat pada sebagian orang. Pahami baik-baik. Karena banyak orang awam berkeyakinan begitu. Jin ini mencegah, membuat orang ini susah mati. Artinya jin ini membuat kematian itu tertunda-tunda. Harusnya sudah mati, ditunda sama jin ini. Jin nggak bisa menunda kematian seseorang. Hati-hati. Ini berkaitan dengan akidah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang ini mati segera, maka nggak ada yang bisa menghalangi dia. Gitu, kehendak Allah. Jin nggak bisa menghalangi kematian seseorang. Tapi jin dengan kekuasaan juga dari Allah Azza wa Jalla bisa menyakiti seseorang, tubuhnya ketika sakaratul maut bisa. Ya. Itu benar. Tapi jin nggak punya andil dalam urusan kematian seseorang. Maksudnya tidak punya urusan, tidak punya takdir dan ketentuan. Maka kalau ada ancaman, kamu akan mati bulan depan, kata jin, jangan percaya. Ini yang sebagian orang awam digituin sama jin, percaya. Akhirnya dia bingung sendiri. Ya percaya. Jin bisa apa? Apalagi bulan Ramadan. Ya. Maka jangan sampai kita tanpa sadar mengingkari ayat laisa kamitslihi syai', tiada yang serupa dengan Allah, dengan cara kita ingkari dengan cara apa? Kita mempercayai bahwasanya ada makhluk yang punya otoritas dalam urusan kematian. Jemaah sekalian, malaikat maut saja beliau tugasnya mencabut nyawa, tapi beliau malaikat maut tidak punya otoritas dalam menentukan siapa yang mati, siapa yang kapan mati. Bukan beliau otoritasnya, tapi Allah yang menyuruhnya. Nah, jin ini nggak tahu apa-apa tentang itu. Di tayangan-tayangan YouTube ada kemudian dukun atau orang sakti misalnya mengklaim bisa menghidupkan orang mati, bisa menghidupkan kucing mati.
maka ini juga kesyirikan dan pendangkalan akidah. Kata Allah apa? Yukhrijul hayya minal mayyit. Cuman Allah yang bisa menghidupkan yang mati. Dan ikhwas sekalian rahimakumullah, sampai kapanpun orang-orang seperti ini akan selalu menggoda iman orang-orang beriman. Berikutnya, wala syai'a yu'jizuh. Tidak ada sesuatu yang membuat Allah tidak bisa. Enggak ada sesuatu yang menghalangi kemampuan Allah. Enggak bisa. Enggak ada. Kata Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ayat lain, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika engkau sudah berazam, maka serahkan perkara pada Allah. Dan Allah Maha Kuasa, Maha Mampu. Kadang-kadang kita punya hajat, keinginan sesuatu yang mungkin secara logika saat ini enggak mungkin. Tapi kalau ditelisik dari takdir Allah, Allah Maha Kuasa. Maka kalau antum merasa masih mungkin walaupun sulit, berazamlah. Tawakal sama Allah, serahkan sama Allah, Allah Maha Kuasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak untuk dijajal. Tidak untuk dijajal. Doa siapa tahu dikabulin. Enggak boleh ngomong kayak gitu. Doa kalau dikabulinya syukur, kalau enggak ya udah. Jangan kayak gitu. Kata Nabi SAW apa? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa jemaah? Nikah. Di antara jemaah ada yang belum nikah? Saya nggak ngomongin nikah kedua ya, karena lagi puasa juga kalau nikah kedua nih bapak-bapak nih. Yang belum nikah nih, misal nikah. Bapak mau nikah dengan perempuan yang ekonominya di atas Anda. Gaji Anda 4,5 atau 5 juta, dan perempuan ini penghasilkan bisnismen, penghasilannya ratusan juta per bulan. Nggak ada apa-apanya Pak. Masya Allah. Secara apa ya? Logika sih ya. Secara kepantasan gitu ya. Nggak ada pantas-pantasnya. Misalnya gaji di atas UMR sedikit, wajah qadarullah ma syafa'ala ya. Kemudian postur tubuh la haula wala quwwata illa billah. Ya. Pokoknya ya standar lah gitu. Tapi antum cari perempuan yang high quality. Antum ngomong sama teman antum, "Ana mau nikah, insyaallah saya bidik fulana." Teman antum mau ketawa aja nggak tega. Yakin antum? Antum nggak ngelindur kan ngomong kayak gitu? Enggak, bismillah. Masya Allah, imannya kuat. Ya udahlah, kalau antum pede, fadol deh. Ke bapaknya sana rumah gedongan, gerbangnya berlapis-lapis. Tapi antum yakin perempuan ini solehah dan cocok sama antum. Apa ayat-ayatnya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bismillah, saya bisa insyaallah dengan izin Allah. Boleh? Boleh. Sekufu atau tidak? Sebelum sekufu, mungkin atau tidak? Mungkin ya ikhwan? Mungkin ya mungkin. Walaupun kemudian nanti ketika mungkin bapaknya ngelihat antum misalnya dari ujung rambut sampai sendal, bapaknya mau ketawa nggak enak, mau geleng-geleng nggak enak, serba salah bapaknya. Mas kesini mau ngapain mas gitu? Nggak ada recehan mas. Ya. Masya Allah. Masih mungkin nggak? Masih mungkin. Tawakal sama Allah. Masya Allah. Ini baru laki-laki yang apa ya?
yang nggak punya pikiran mungkin ya. Tapi boleh, seperti itu boleh, nggak dilarang. Cuma laki-laki itu punya izzah. Ini mindset yang harus dibenarkan, dibenahi. Ini jamnya benar yang mana ini coba? Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur ini. Sama, Anda ini sama. Mungkin jam bapak-bapak yang sender di situ sama itu juga mungkin ya. Udah beda alam kali. Hal yang harus dibenahi jemaah sekalian, kaidah dalam nikah adalah, pernah dengar yang namanya sekufu ya, harus sekufu. Pak, yang harus sekufu itu adalah gini. Yang meninjau harus sekufu itu adalah pihak perempuan, bukan laki-laki. Pahami baik-baik nih. Ya Pak ya. Ini untuk anak-anak kita nanti ya. Atau untuk kita kalau mau nikah atau nikah lagi. Yang mestinya meninjau sekufu atau tidak itu pihak perempuan, bukan laki-laki. Artinya begini cuma, Anda laki-laki nih mau nikah, ya, mau nikah. Itu enggak disyariatkan masa sekufu, enggak. Lebih spesifik lagi contohnya. Mohon maaf, kalau Anda miskin, Anda mau nikah sama perempuan yang kaya, itu enggak masalah. Paham? Paham di sini, Pak. Anda lulusan SMA, mau nikah sama akhwat lulusan Lipia, fadl kalau berani. Itu aja kunci, kok berani dan ya fadl aja, silahkan. Memang karena gini, karena Anda adalah pemimpin, ya. Anda adalah pemimpin. Pemimpinlah yang ngatur. Dan tongkat talak itu ada di Anda. Keluarga tongkatnya di Anda, di laki-laki ini. Beda dengan perempuan. Perempuan ini harus nyari yang sekufu atau di atasnya. Harus nyari laki-laki yang sepadan atau di atasnya. Sepadan di sini dari segi agama, mungkin ekonomi, keluarga itu. Kalau laki-laki bebas. Memang ada hadis Nabi SAW, tunkahul mar'atu li jamaliha, limaliha, ya, li ahliha. Manusia, perempuan dinikahi karena kecantikannya, keluarganya, hartanya, iya. Tapi itu bukan kewajiban. Itu hanya kabar. Biasanya perempuan dinikahi karena dilihat hartanya, karena dilihat agamanya, karena dilihat cantiknya gitu. Tapi perempuan ketika memilih suami atau cari suami atau menyeleksi calon suami, maka perempuan disyariatkan mencari yang stratanya sama atau cari laki-laki yang di atas dia dari segi ilmu, kemapanan, harta dan seterusnya. Taib, laki-laki misalnya, bapak seorang sultan, Anda seorang sultan, rumah gedongan, kaya, masya Allah, penghasilan luar biasa, ratusan juta per bulan. Nikah sama perempuan, mohon maaf, pedagang cendol, misal saja. Masalah enggak? Enggak masalah, fadhol. Hanya masalah di omongan orang, itu aja masalahnya. Nah, ketika kita misal ingin menikah atau hajat lainnya yang mungkin di awal pikiran kita ini enggak mungkin, enggak bakal bisa. Tapi kalau dipikirkan lebih jernih lagi, kenapa saya katakan enggak bisa? Bukankah Allah ala kulli syai'in qadir? Bukankah Allah Ta'ala itu maha kuasa dan maha mampu atas segala sesuatu? Kenapa saya menganggap Allah tidak bisa? Allah maha mampu, maha bisa. La yu'jizuhu syai'un. Tidak ada yang membuat Allah tidak bisa. Innama amruhu idza arada an yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah itu, kalau Allah ingin, Allah tinggal bilang kun, jadilah, maka jadi. Mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Mudah bagi Allah Azza wa Jalla.
Berangkat haji, bagi sebagian orang, aduh, kalaupun ia paling ya 20 tahun lagi, itu pun kalau masih sampai umurnya. Mungkin nabung sekarang. Tapi siapa yang menutup kemungkinan kalau bisa jadi besok, tahun besok antum berangkat haji? Mungkin enggak? Mungkin. Gimana caranya? Gimana caranya itu Allah yang tahu. Doa aja, berdoalah, mintalah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, udah gimana? Masih sebentar, sedikit lagi. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, sedikit lagi. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Ya. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanam wa la yanbaghi an yanam. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak tidur dan tidak pantas Rabbul Alamin itu tidur, luput dari sesuatu enggak. Kata Allah Azza wa Jalla, Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap waktu, setiap hari Allah Ta'ala ada urusan dengan seluruh makhluknya. Tidak ada yang menghalangi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Di zaman tahun entah sekian Hijriah, zaman-zaman ketika Andalusia itu mulai dijajah kembali oleh orang-orang kafir. Ada seorang pemuda beriman, anak muda, ditawan oleh kerajaan atau pasukan orang-orang kafir. Lalu ditaruhlah di penjara dan dibelenggu tangannya. Pemuda ini punya ibu di rumahnya. Di rumahnya ibu, ada ibunya. Dan dikaitkan ibunya ini tidak henti-henti berdoa minta sama Allah agar anak tersebut dibebaskan. Maka anak muda ini kemudian pada pagi harinya terlihat belenggu yang rantai itu putus, tapi anak ini nggak kabur, dia diam. Para pengawal, maksudnya para tentara orang-orang kafir ini kemudian, loh, kenapa? Siapa yang putus ini? Nggak tahu Pak, putus sendiri kata pemuda itu. Tapi nggak kabur dia. Maka kemudian digabungkan lagi dan dikunci. Orang tuanya di rumahnya terus-menerus berdoa, semoga Allah bebaskan, ya Allah bebaskan anak saya, ya Allah. Maka esok harinya kebuka lagi itu atau putus lagi itu rantai. Bingung ini kemudian. Dan begitu pula terus berlanjut seperti itu. Maka kemudian mungkin menterinya atau rajanya atau atasan lah kemudian dilaporkan hal seperti itu dan dia pun melihat langsung. Kenapa ya kok tiap hari kamu kayak gini ya? Padahal nggak mungkin ini diputusin, nggak mungkin. Begini. Kamu punya ibu ya di rumah? Iya. Ibu kamu sering doain kamu ya? Iya, ibu saya rajin doa. Lepasin anak ini. Balikin ke rumahnya. Dia punya ibu yang tidak berhenti berdoa. Tidak ada yang menghalangi Allah untuk bisa. Padahal kan ibu ini cuma bisa apa? Doa. Maka siapa yang sekarang punya hajat, punya harapan, namun cuma bisa doa? Doa. Bukan cuma bisa doa sebenarnya. Doa itu udah senjata yang paling besar. Ikhtiar kita dibandingkan doa, kerap kali lebih Allah ridhoi apa? Doanya dibandingkan ikhtiarnya. Tapi ikhtiar, jangan diam aja. Ya, berdoalah. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, maka aku akan perkenankan doa kalian. Semoga bulan Ramadan ini kita bisa banyak-banyak berdoa agar Allah Ta'ala memenuhi kebutuhan kita dunia dan akhirat, mengampuni kita di bulan Ramadan ini. Karena kata Nabi SAW, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, yaitu orang yang masuk bulan Ramadan namun tidak diampuni, ya, dia tidak diampuni di bulan Ramadan ini, maka ab'adahullah, masuk neraka dan Allah jauhkan orang ini. Maka kata Nabi SAW, amin. Artinya orang-orang yang di bulan Ramadan ini tidak ada bekasnya, tidak ada efeknya Ramadan buat dia, maka dia mendapatkan doa keburukan dari Nabi SAW.
alaihi wasallam, dan jangan sampai ana dan juga antum seperti itu kelakuannya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.